Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kenapa IAPS ini muncul? Yang pertama alasannya instrumen perlu disesuaikan dengan regulasi terkini terkait akreditasi. Ya, ada beberapa regulasi yang ini ada perundang-undangan lah yang harus dipenuhi begitu ya. Kemudian adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal. Jadi yang ditanyakan itu bukan lagi efisiensi internal. Misalkan berapa IPK mahasiswa bolehlah, tapi yang ingin lebih diutamakan itu adalah berapa dapat kerjaan, berapa lama, gajinya berapa. Jadi lebih kepada pendekatan output kita itu langsung kepada user atau stakeholder-nya, bukan lagi kepada internal kita. Internal itu yang tadi yang saya ceritakan IPK kan tergantung kepada kita ya, kita bisa membuat IPK berapapun. Tetapi apakah dia mampu berkompetisi di lapangan? Itu yang ingin ditekankan di dalam IAPS 4.0 ini. Kemudian juga ini instrumen ini itu lahir karena di Indonesia secara umum itu memang kita itu agak kalah dibandingkan dengan lembaga akreditasi yang lain yang mereka itu sudah mengarah kepada OB, outcome based education. Kalau di dalam 7 standar itu sebagian besar yang dihitung itu adalah input process based education. Jadi inputnya, prosesnya. Tapi kalau yang di luar sudah mengarah ke outcome-nya. Pokoknya hasilnya seperti apa, sudah tidak peduli input dengan proses. Sehingga rasio dosen dan mahasiswa sebenarnya itu tidak relevan, misalkan itu ya. Itu penting tapi tidak relevan. Yang penting adalah hasilnya. Tetapi saya lihat di instrumen ini masih ada kompromi, jadi kita juga ada input, proses, serta outcome base. Ya. Jadi kita mengcover itu. Ya. Kemudian diperlukan untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi yang mengacu pada SNDikti. Dulu standar nasional itu terpisah betul dengan akreditasi. Sekarang kita di akreditasi eksternal ini, SPME ini atau akreditasi ini, penjaminan mutu itu harus korelasinya sangat kuat dengan standar nasional pendidikan tinggi. Sehingga yang dulu terpisah, sekarang kita harus pastikan SNDikti ini menjadi salah satu hal yang diacu. Seperti tadi definisi kita yang pertama, yaitu mutu perguruan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan atau pelaksanaan dengan standarnya, ya dengan standar. Maka standar akan menjadi acuan di mana-mana. Nanti Bapak dan Ibu kalau melihat kriteria 1 sampai 9, itu yang ditanya akan selalu standarnya apa, standarnya apa, standarnya apa, standarnya apa, ya. Kemudian diperlukan untuk mengembangkan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi SPMI dan SPME. Dulu SPMI dan SPME ini terpisah betul, ya. Karena SPME lahir duluan, SPMI belakangan, ya. Kemudian SPMI sekarang berkembang dan ternyata ini dan maka perlu sinkronisasi yang sekarang sudah berjalan. Kebetulan tim-tim pengembang atau eksekutif di SPME itu juga para orang-orang SPMI. Jadi ini memang terjadi proses sinkronisasi yang baik, ya. Nah, perubahan mendasar yang terjadi di IAPS ini adalah pertama perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen. Kalau dulu prodi itu menjadi pengusul, kalau sekarang itu adalah pimpinan unit pengelola program studi atau fakultas kalau di kita. Jadi fakultas yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dokumen akreditasi. Dan bobot terbesar di dalam IAPS 4.0 ini adalah output dan outcome, yaitu 31% bobotnya. Sementara yang dulu, yang BAN PT, yang 7 standar, itu 18% yang paling besar, 28 kalau nggak salah, 28 paling besar itu ada di standar 2. Artinya kalau standar 2 kita bagus, insya Allah untuk mencari akreditasi B, akreditasi A itu relatif gampang lah, tidak sulit, misalkan begitu. Dibandingkan dengan posisi saat ini. Saat ini itu di kriteria 2, yaitu tata pamong, itu nilainya kecil sekali. Yang terbesar itu kalau di prodi itu adalah di output dan outcome. Capaian dan luaran itu yang terbesar, 31. Ya. Kemudian yang ketiga, perubahan tugas pengusul akreditasi dari mengisi borang ke melakukan evaluasi. Jadi
sekarang ini kemampuan mengevaluasi dari kita itu menjadi lebih penting ya, bukan hanya sekedar mengisi, bukan hanya mengisi tabel, tapi kemampuan kita mengevaluasi. Sebenarnya kita berharap karena setiap tahun kita itu latihan sebenarnya melalui Apple, kita itu lebih memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Tapi syaratnya yang itu tadi, kita perlu revitalisasi kembali Apple ini dari awal nyusunnya harus dicoba berlatih untuk menitik beratkan juga dievaluasi, bukan semangat pada saat kegiatannya ini, tapi evaluasinya yang ini ya. Kemudian perubahan tugas asesor ini mungkin tidak usah, pergeseran nature proses akreditasi. Kalau dulu hanya quality check ini sesuai tidak sesuai nilai sekian, sekarang itu adalah bagaimana memastikan ada keberlanjutan program. Makanya di evaluasi diri itu selalu linknya itu kelihatan sekali bagaimana program-program itu akan dijalankan ya. Kemudian yang terakhir adanya keterlibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik. Ini saya pikir di tempat sebelumnya juga sama sih, ada umpan balik, memberikan umpan balik ya. Sifat akreditasi terjadi perubahan dari rule based accreditation menjadi principle based accreditation, ditandai dengan pergeseran paradigma tadi dari input proses ke output outcome. Kemudian yang kedua, kejelasan kerangka berpikir, ya, logical framework. Tetapi masalahnya ketika ini kita pahami, ternyata kita pun bingung gitu ya. Maksudnya semakin bingung. Dulu lebih enak ngisi, pokoknya cirinya adalah kalau ban PT dulu yang 7 standar, setiap orang disuruh ngisi, kamu ngisi bagian 1 titik atau 2.1.1 ya. Saya ngisi 2.1.3 itu bisa dan tidak akan terjadi tidak akan terjadi kebingungan karena masing-masing seolah-olah berdiri sendiri. Untuk yang saat ini itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena ini kerangka berpikirnya itu menjadi satu kesatuan. Setiap kriteria itu satu kesatuan, mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi dan keterkaitannya dengan rencana pengembangan institusi. Itu selalu terkait. Sehingga tidak bisa dipecah satu-satu. Justru ini yang membuat segalanya menjadi tidak bisa kayak tadi. Kalau Apple itu tidak bisa hanya mengusulkan program, tapi betul-betul tahu ini evaluasinya seperti apa. Ini kenapa saya muncul strategi ini, kenapa muncul kegiatan ini. Itu ada kerangka berpikirnya yang harus diperkuat ya. Kemudian terjadi pergeseran tanggung jawab dari koordinator program studi ke pimpinan unit pengelola ya. Jadi istilahnya kalau di beberapa tempat itu bukan ketua program studi tapi koordinator program studi dan kemudian unit pengelola ya. Yang menunjukkan apa? Besarnya tanggung jawab pimpinan manajemen yang relevan. Jadi di sini memang ada beban yang pindah dari prodi, tanggung jawabnya itu ada di level fakultas. Maka memang di UMS sendiri saat ini kami mencoba untuk melakukan berbagai program-program penguatan di level fakultas ya. Artinya fakultas itu diberi dana dalam tanda kutip untuk melakukan desentralisasi berbagai kegiatan sehingga itu menjadi hal yang berjalan. Nah, ini adalah 9 kriteria yang ada di BAN PT saat ini. Kriteria 1 itu terkait dengan visi misi, kemudian tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kemudian mahasiswa, kemudian sumber daya manusia, kemudian sarpras, kemudian pendidikan, penelitian, PKM, dan capaian luaran dan capaian. Ada 9 ini. Dan 9 ini itu harus dilakukan sistem penjaminan mutu di seluruh aspek. Ya, seluruh aspek harus ada sistem penjaminan mutu internal. Kalau dulu sistem penjaminan mutu itu hanya ada di sini, bagian kecil dari tata pamong ini. Tetapi yang sekarang itu diminta SPMI itu berjalan untuk setiap aspek. Ya. Kemudian ini divalidasi dengan kondisi eksternal melalui kepuasan pemangku kepentingan. Puas atau tidak terhadap setiap kriteria ini. Ya. Nanti kita kaji, kita evaluasi. Nah, bobot IAPS seperti yang tadi saya ceritakan, ini tadi kan ada IAPS itu ada 4 bagian, yaitu A, B, C, dan D. Untuk A, tadi sudah saya ceritakan nilainya 1. Tadi pertama ketika kita membahas Apple, saya ceritakan bahwa itu loh kemampuan kita memotret kondisi eksternal. Kemudian profil institusi ini tidak saya bahas karena ini sebenarnya tidak sulit karena hanya mengisi profil kita, sejarah dan seterusnya.
Terus kemudian yang C ini isinya adalah kriteria 1 sampai dengan 9. 11 ini itu adalah bobot-bobot untuk berbagai program studi, ada D3, ada S1, S terapan dan seterusnya. S1 terapan itu artinya D4 ya, kemudian magister, magister terapan, doktor, doktor terapan. Kalau kita lihat secara overall, ini jelas sekali untuk IAPS itu ada 3 hal yang paling besar. Yang pertama itu adalah jelas ini bagian capaian dan luaran bobotnya 31 kurang lebih ya 30,7 ya, pokoknya 31 kita bulatkan saja. Kemudian pendidikan itu bobotnya 18,4 dan sumber daya manusia itu 12,3. Dan inilah yang menjadi core-nya IAPS. Jadi kita harus betul-betul memperduli dengan 3 aspek ini ya. Bagi Bapak dan Ibu Kaprodi itu betul-betul memperhatikan aspek-aspek ini dengan baik. Penelitian dan pengabdian tidak mendapatkan porsi yang cukup banyak. Dia kecil-kecil saja, hanya 1, sekian. Bukan berarti LPPM enggak ini bukan. Karena bukan arahnya bukan ke sana. Kita tidak mau menu ke sana ya. Kita melihat bahwa di program studi atau fakultas ini bagian 4, 6 dan 9 ini menjadi hal yang krusial. Tadi ini D sudah saya ceritakan, ini bobotnya 6. Jadi sebenarnya untuk yang C ini adalah 92% ya, 92%. Bobot yang sangat tinggi. Kemudian apa yang kita submit di dalam IAPT atau IAPS ini ada 2 dokumen, yaitu APR atau IPR ya, itu Institutional Performance Record, atau kalau di dalam itu namanya DK, LKPS ya, LKPS atau DK, dokumen apa? EDK itu saya lupa di istilah di Lampetikes ya. Kemudian ada SER itu Self Evaluation Report atau LED ya. Hanya ada 2 ini. Yang satu itu dari Excel-nya, yang satu adalah laporan evaluasi diri. Kalau dulu kan ada 3A, 3B dan seterusnya dan evaluasi diri. Sekarang hanya ada 2 ini. Nah, bagaimana proses penilaian dilakukan? Kalau kita lihat proses penilaiannya agak sedikit berbeda dengan yang dituju standar. Jadi nilainya itu range-nya sama, yaitu range-nya milestone-nya itu adalah 0, kemudian ini ada 200, kemudian ini 300, kemudian 360, ini kurang lebih ya 300 ini. Jadi di atas 361 itu adalah akreditasinya A atau unggul. Kemudian di atas 300 ini adalah baik sekali atau B, 200 sampai sini itu adalah baik, di bawah 200 tidak terakreditasi. Secara umum seperti itu, tetapi ada syarat perlu dan ada syarat peringkat. Ya. Ada syarat perlu dan syarat peringkat. Kalau syarat perlu dan peringkat ini tidak terpenuhi, maka dia akan turun. Ya. Misalkan skor Bapak dan Ibu adalah 365, masuk kategori ini. Kalau syarat perlunya itu terpenuhi, syarat unggulnya terpenuhi, karena ini sebenarnya nilainya nilai unggul ya. Syarat unggulnya terpenuhi, maka hasilnya akan unggul. Kalau nilainya di atas 361, syarat perlunya terpenuhi, syarat unggulnya tidak terpenuhi, maka nilainya jatuh ke baik sekali. Ya. Jadi walaupun nilainya 365, dia akan baik sekali gitu ya. Kemudian dalam range yang kedua, range yang ini tadi, antara 300 sampai 360 tadi, kalau nilainya berkisar ini, syarat perlunya terpenuhi, syarat perlu baik sekalinya terpenuhi, ingat ini bukan unggul ya di sini, tapi syarat baik sekalinya terpenuhi, karena range itu adalah range baik sekali. Maka statusnya adalah baik sekali. Ketika ini terpenuhi, tapi ini tidak terpenuhi syarat baik sekalinya, maka dia akan turun menjadi baik. Ya. Kemudian ketika range-nya yang berikutnya 200 sampai 300, ketika syarat perlunya itu terpenuhi, kemudian tidak ada syarat peringkat, ya, sehingga langsung hasilnya baik gitu ya. Nilai di atas 200 berapapun, kalau syarat perlu ini tidak terpenuhi, hasilnya tidak terakreditasi. Nilai kurang dari 200 apalagi ini tentu sudah otomatis tidak terakreditasi ya. Jadi selain kita ngejar angka, ternyata juga harus memperhatikan syarat perlu dan syarat peringkat ya. Syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat. Syarat perlu terakreditasi itu adalah
berbagai program studi, kalau kita lihat ini karena rata-rata sarjana dan D3, skor butir penjaminan mutu itu harus lebih dari sama dengan 2 skornya ya. Itu ya syarat supaya bisa terakreditasi. Lebih dari 2 itu seperti apa? Ya, kalau skor 2 itu artinya UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi nomor 1 sampai dengan nomor 3. 1 itu dokumen legal pembentukan ini SK GJM dan seterusnya, ini enggak masalah. Ketersediaan dokumen mutu kebijakan manual ini kita bisa mengacu ke universitas juga mungkin tidak ada masalah, dan ini mungkin di beberapa tempat itu dianjurkan, di fakultas pun untuk fakultas-fakultas tertentu menyusun standar-standar terkait yang lebih relevan di fakultas itu yang mungkin spesifik ya. Kemudian yang ketiga, terlaksananya siklus penjaminan mutu PPEPP. Saya pikir ini di UMKT juga tidak ada masalah, tinggal bagaimana mengoptimalkan ini ya pelaksanaannya agar tidak menjadi rutinitas saja. Kemudian syarat perlu peringkat, ya. Syarat perlu peringkat baik sekali. Walaupun nilainya di atas 300, itu bisa jadi tidak terakreditasi baik sekali, tapi turun menjadi baik kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Ya, ini syarat-syaratnya, terutama ada 4. Kalau di D3 ada 3, kalau S sarjana ada 4. Kualifikasi akademik dosen itu harus skornya 3. Jabatan akademik itu 3, waktu tunggu itu adalah 3. Nanti kita lihat 3 itu seperti apa ya. Kemudian syarat peringkat unggul nilainya 3,5 ya, tempat yang sama 3,5. Ini kurang lebih unggul kalau S1. Jadi ada 4 tadi, skor kualifikasi akademik 3,5 itu artinya persentase dosen yang S3 itu harus minimal 37,5% ya. Untuk unggul. Kemudian skor jabatan akademik ya, yang atas itu adalah kualifikasi, yang bawah itu adalah jabatan akademik. Skornya di atas 3,5 itu artinya persentase dosen dengan jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar itu harus 52,5% ya. Kemudian skor waktu tunggu lulusan itu nilai 3,5 itu artinya waktu tunggu lulusan itu kurang dari sama dengan 7,5 bulan. Skor kesesuaian bidang kerja itu nilainya di atas 3,5% itu artinya kesesuaian bidang kerja itu adalah 52,5%. Saya pikir 2 dan ketiga ini tidak ada masalah ya, 2 dan 3. Hanya yang masalahnya ada nanti di tracernya. Karena tracernya yang di tracer hanya alumni TS-2, TS-3 dan TS-4. Sehingga tidak di tracer yang lain tidak diakui, tidak dihitung. Kalau saran saya ketika melakukan tracer, fokusnya setiap tahun itu tracer kepada TS-2. Tahun ini kita tracer lulusan TS-2, tahun depan TS-2 lagi, tahun depan dan seterusnya. Sehingga tetap saja TS-2, Min3, Min4 akan terisi. Ya. Respon rate-nya itu minimal 30% untuk alumni dengan total 300. Alumni dari TS-2, TS-3, TS-4, ini 300. Jika kurang dari 300, maka respon rate-nya harus rumusnya ini ya. Ya antara 40 lah, kurang lebih kalau dijadikan target 40, syukur-syukur bisa 50% gitu ya. Yang menjadi tantangan kita itu ada di 2 hal ini. Ini yang harus menjadi perhatian di bagian sumber daya manusia ya. Bagaimana memastikan dosen-dosen itu bisa dikejar, punya tadi tujuan kita harus ke sana, berarti kita harus susun program apa, selalu begitu. Tidak dibiarkan nanti berjalan sendiri. Ini adalah lingkup area, apa itu pengusul, yaitu UPPS, ya, dan area kerja dari program studi. Kalau melihat diagram ini, maka visi misi, tata pamong, mahasiswa, keuangan sarpra, sumber daya manusia itu menjadi ranahnya unit pengelola program studi. Artinya yang seolah-olah bertanggung jawab betul terkait ini itu adalah UPPS. Bagaimana mengendalikan mahasiswa, artinya sistem perekrutannya, bagaimana keuangan, bagaimana sarpras, bagaimana sumber daya manusia, bagaimana tata pamong, itu adalah di level UPPS. Sementara prodi itu fokus kepada pendidikan sama luaran dan capaian, sebagian pengabdian, sebagian penelitian. Di ranah kebijakan ada di level fakultas, tapi di ranah pelaksanaan ini ada di level
program studi untuk yang dua hal ini ya. Tetapi pendidikan dan keluaran dan capaian itu betul-betul tanggung jawab program studi murni ya. Dan ini menjadi pembagian area pekerjaan ini ya. Ini konstruksi berpikirnya dari instrumen APS-nya ya. IAPS. Jadi LED-nya itu terdiri dari 3 bagian, tadi sudah kita ceritakan. Bagian pendahuluan, susunannya seperti ini, tapi ini nggak dinilai lah ini ya. Kemudian laporan evaluasi diri, komponennya ABCD ini, tadi sudah kita bahas, ini skornya berapa, profil ini, kalau nggak salah ini 1, kriteria ini 92, kalau nggak salah, sementara ini itu adalah 6 ya skornya. Kemudian kriteria ini dibagi menjadi 9 ini, ya ada 9 kriteria ya. Nah, dalam kriteria ada LKPS yang sifatnya itu adalah kuantitatif. Maka dalam LKPS di sini ya ada LKPS itu isinya ini. Nah, tapi kemudian dinarasikan menjadi yang ini ya, menjadi 9 kriteria ini. Ini kurang lebih konstruksinya. Kemudian ini cara berpikirnya laporan evaluasi diri, saya pikir ini tidak perlu, sudah saya ceritakan. Nah, jumlah halamannya itu sudah dibatasi 150-an, ya 150. Kemudian total yang dibatasi itu adalah bagian ringkasan eksekutif, kemudian bagian 1, bagian 2A, 2B, kemudian maksimalnya adalah 37 halaman. Bagian 2C sama D, bagian 2C, bagian C sama D, itu 123 halaman ya, 123 halaman. Jadi kita punya range halaman sekitar 123 halaman. Kita harus manfaatkan itu dengan baik. Kalau dulu bisa ada juga yang sampai 300-an dan sekarang harus dibatasi ya. Ini strukturnya, struktur laporan evaluasi dirinya. Jadi seperti saya sampaikan ada 3 bab, yaitu pendahuluan, laporan evaluasi diri intinya. Kemudian bagian terakhir adalah penutup ya. Bagian terakhir adalah penutup. Kemudian identitas ini adalah bagian awal-awalnya itu ada seperti ini, saya pikir sama, ringkasan eksekutif juga sama. Nah, di bagian pendahuluan ini ada 3 hal ini yang disampaikan. Walaupun ini tidak ada isinya atau tidak ada nilainya, tetapi harus dituliskan ya. Nah, core of the core-nya itu adalah di sini. Di laporan evaluasi diri yang membahas tentang kondisi eksternal, profil institusi, kriteria 1-9, kemudian hasil analisisnya. Logikanya itu sebenarnya adalah kondisi eksternal itu mencari strength dan opportunity. Profil institusi itu tengoklah ke dalam, berarti mencari weakness sama, ini opportunity, SWOT-nya jadi salah ya. Strength ini adalah opportunity dan threat-nya. Luar soalnya, ini dari luar, O dan T-nya. Profil lulusan itu, profil lulusan dan kriteria itu adalah hasil evaluasi weakness dan strength-nya. Ya. Jadi kelemahan dan kekuatan, sementara kondisi eksternal itu adalah opportunity, kesempatan dan ancaman, peluang dan ancamannya seperti apa. Kemudian yang bagian D ini adalah strateginya bagaimana setelah memotret dari bagian A, kemudian bagian BC. Ya, ini seperti apa strategi berikutnya. Jadi ini kan prinsip ini itu prinsip yang sudah sering kita jalankan dalam Apple, ya, melakukan SWOT, kemudian program pengembangannya seperti apa, ya. Kriterianya dibagi menjadi 9, ini adalah menengok ke dalam atau mencari weakness dan strength-nya, kelemahan dan kekuatannya, ada 9 ini. Nah, setiap bagian 9 ini, 9 kriteria 1-9, itu harus diceritakan menjadi subkomponennya ada 9 juga. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana kebijakannya, bagaimana strategi mencapai standarnya. Standar apa ini? Standar terkait kriteria yang dibahas. Kalau C1 ya standar-standar terkait dengan kriteria visi misi. Standar 2 terkait dengan tata pamong, standar 3 terkait dengan standar kemahasiswaan, standar keempat terkait dengan sumber daya manusia, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus punya pola pikir strategi mencapai standar. Nah, standarnya apa?
Kemudian kita mengidentifikasi indikator kinerja utama, kinerja tambahan, kita evaluasi dan seterusnya. Di Lampetikes ini tetap ada ya. Kalau nggak salah Lampetikes itu ada semuanya ya. Tapi gambar besarnya sama seperti inilah. Ada seperti ini. Ada perubahan-perubahan sedikit nah. Jadi kalau Lampetikes ini lari ke sini. Kemudian penjaminan mutu kalau nggak salah ini ke sini ya. Namanya tinjauan manajemen bukan penjaminan mutu ya. Nah, alur berpikir dari ini di akhir saya pikir ini betul ya. Di akhir alur dari IAPS Bapak dan Ibu ketika tadi kan menceritakan ada 9 aspek ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang pertama itu adalah latar belakang, ini harus diceritakan 3 hal ini. Latar belakang, tujuan dan rasional ya. Kemudian kebijakan. Kebijakan itu dokumen formal terkait dengan kriteria dan ini nanti akan menjadi temuan-temuan kita ini. Apa saja kebijakan sudah punya atau belum. Jadi ini itu adalah komitmen, ini adalah mimpi kita, rencana-rencana kita. Ini itu adalah komitmen tertulis. Kemudian strategi ini adalah komitmen action, komitmen tindakan. Kemudian setelah kita jalankan, maka kita harus melakukan evaluasi KPI-nya. KPI itu dibagi menjadi IKU sama IKT. Kemudian dievaluasi capaian kinerjanya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum dengan target yang sudah ditetapkan. Bagaimana penjaminan mutunya, PPEPP-nya seperti apa, ya PPEPP-nya seperti apa, untuk memastikan kriteria ini berjalan. Kemudian kepuasan pengguna itu adalah evaluasi dari pihak luar, pihak eksternal dengan melalui survei ya. Melalui survei dan ini harus kita susun ini karena saya tahu di UMKT belum ada ini dan ini harus kita susun kepuasan pengguna seperti apa. Kemudian bagaimana kesimpulannya ya, kesimpulan dari ini. Dan ini persis seperti apa yang ada di Apple juga logika berpikirnya, mulai dari evaluasi, rencana, ini rencana semuanya, ini adalah rencana, kemudian dieksekusi, kemudian diukur, kemudian dievaluasi, ya, dan seterusnya. Itu kurang lebih Bapak dan Ibu pengantar saya terkait dengan instrumen akreditasi program studi 4.0. Mungkin kalau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan masuk ke setiap kriteria, mungkin bisa diinikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maaf Pak, saya tidak munculkan video karena jaringan kurang begitu bagus. Pak Ari Prasetyo yang saya hormati, terima kasih banyak atas masukan-masukan share pada kegiatan hari ini, Pak Moderator. Saya langsung saja agak lebih teknis. Sebenarnya kalau dalam kriteria 9 itu Pak, wujud pembuktiannya itu dalam bentuk apa? Berhubung misalnya wujud dokumen pembuktian gitu loh maksud saya. Yang harus kita munculkan asesor misalnya berhubung karena saya melihat bahwa di dalam era sekarang yang begitu banyak kita diperhadapkan, dosen itu diperhadapkan dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang harus kita isi, mulai dari Google Scholar, Sinta, Sister, ada lagi yang terbaru lagi namanya apa itu kita harus penuhi semua. Begitu juga dengan dosen Sinta, karena saya sudah kutui juga kemudian Excel, KPS, kemudian evaluasi diri, apalagi utamanya di Excel atau data kuantitatif itu, di borang standar 9 itu memang sampai kemudian juga mahasiswa sekalipun itu harus terbaca bahwa ia telah menulis dan kemudian ada citasi. Jadi bukan hanya dosen tapi mahasiswa juga harus ada citasi misalnya. Itu maksud saya ingin sharing kepada Pak Haris Prasetyo. Itu gimana pembuktiannya kalau terkait dengan borang kriteria 9 ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Pembuktian ini memang macam-macam ya Pak. Yang pertama kalau dokumen itu ada di PD Dikti mungkin bisa dijadikan rujukan oleh asesor ya. Asesor karena di dalam burang ini tadi sudah disampaikan akan merujuk kepada data-data yang ada di PD Dikti ya. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan bukti yang lain. Kalau saya lihat yang saat ini itu ketika dokumen itu sudah ada di sistem yang diakui oleh pemerintah, misalkan Sinta, misalkan ini itu sudah dianggap oke, tidak perlu ada bukti fisik, harus harus ditunjukkan bukti fisiknya di print, begitu saya pikir itu sudah nggak relevan lagi ya. Tapi lebih kepada linknya, alamat webnya dan seterusnya. Asalkan itu menjadi web yang kredibel, bukan web buatan kita sendiri gitu ya. Tadi kalau Sinta tadi kan sudah kredibel. Kalau yang sifatnya itu kita punya sendiri, misalkan asumsinya adalah survei, misalkan data-data survei yang kita lakukan, maka tentu memang harus kita tampilkan linknya kita presentasikan kalau misalkan yang bersangkutan adalah melakukan visitasi. Kalau tidak ya ada screenshot yang harus kita tampilkan di dalam burangnya. Screenshot dari dokumen itu ya. Itu nanti ini Pak pada saat persiapan penyiapan akreditasi ya. Tapi sebenarnya yang mungkin pertanyaan yang lebih menggelitik itu adalah bagaimana nanti kalau hal-hal bukti fisik misalkan kita laksanakan tetapi kita nggak punya dokumennya, itulah yang misalkan kerjasama. Kita Pak kerjasama dengan X, tapi ya kerjasama Pak, tapi tidak ada dokumennya. Nah itu makanya beberapa kali saya menginginkan ke teman-teman ya terpaksa di reverse engineering Pak. Reverse engineering itu dicari dulu apa kegiatannya, cari fotonya, baru kemudian diformalkan, dibuat MOU-nya. Jadi dilengkapi gitu loh. Karena yang ingin dicari oleh asesor itu apakah kegiatan ini itu basisnya adalah perencanaan. Karena kalau Bapak tadi amati, itu logika berpikirnya seperti itu, evaluasi, kemudian direncanakan, dieksekusi, diukur, kemudian tindak lanjuti. Selalu begitu siklusnya. Jangan sampai asesor itu juga punya pandangan memang kegiatan ini jalan, tetapi kegiatan ini bukan basisnya perencanaan, tapi kecelakaan. Jadi ada juga kegiatan yang basisnya kecelakaan. Pak, kita ada kegiatan, yuk kerjasama yuk. Itu kerjasama yang basisnya kecelakaan. Yang diinginkan betul. Bukan berarti itu jelek, bukan itu jelek. Tetapi yang diinginkan tersistem tadi, itu adalah semua itu ada evaluasi diri, di mana gap kita nyusun program seperti apa, kemudian kita eksekusi, kita evaluasi, kemudian tindak lanjuti berikutnya, kemudian evaluasi lagi, dan seterusnya. Itu yang diinginkan seperti itu. Jadi, reverse engineering itu kondisi emergensi. Kalau saya biasanya kan ya ada juga teman-teman di UMS juga ada juga yang Pak ini saya ada kegiatannya kok nggak ada ininya. Ya jawaban saya seperti itu. Reverse engineering terpaksa sudah ya. Jadi kegiatan dibuatkan MOU-nya. Tapi sebenarnya itu bukan ruhnya IAPS ya. Ruhnya IAPS 40 ini adalah semua by design. Makanya perlu evaluasi diri, kemudian disusun gap-nya mana, kemudian kita nyusun program-programnya, kita eksekusi, kita ukur indikatornya, kemudian kita evaluasi. Kembali kita melakukan evaluasi lagi dan seterusnya. Jadi siklus itu kalau diamati dengan betul, itulah Apple. Itulah yang ada di Apple. Ruhnya Apple itu seperti itu ya. Saya pikir itu mudah-mudahan menjawab Pak. Mungkin kalau yang teknis betul mungkin agak kurang ini ya. Kurang harus case by case-nya persatu. Nggih, begitu. Izin bertanya, Pak. Yes. Bu Vita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Hari. Ini Pak, saya mau menanyakan, untuk teknis yang 9 standar ini, tadi kan disampaikan, kalau misalnya untuk program studi, berarti kan ada pengelola program studi yang istilahnya nanti akan mengelola jalannya akreditasi prodi, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Yeah. Kemudian juga di sini fakultas itu juga memiliki peranan yang penting untuk mendukung atau menunjang dari akreditasi program studi yang tadi ada 3 poin skor paling utama, terutama SDM, pendidikan, dan luaran tadi, Pak. Nah, ini yang sepertinya di UMKT ini kan ini juga baru, jadi belum ada gitu ya, Pak.
Jadi gimana ini cara istilahnya yang harus kita lakukan di awal untuk mempersiapkan akreditasi yang 9 standar ini. Terutama kan ini sepertinya fakultas menjadi memiliki istilahnya tanggung jawab yang besar gitu loh Pak untuk akreditasi di prodi-prodinya. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ada ya di level perguruan tinggi mungkin ya nanti kita ini kan ya mungkin perlu dirembuk juga ini mekanisme untuk penguatan tata kelola di level fakultas harus seperti apa begitu nggih. Maksudnya di level UPPS-nya ini harus seperti apa sehingga kelihatan tata kelola manajemennya itu punya otoritas. Jadi fakultas itu akan memiliki. Salah satu kelemahan Apple harus saya sampaikan ya. Salah satu kelemahan Apple itu didesain terjadinya interaksi langsung antara program studi dengan universitas. Jadi fakultas kelewatan. Fakultas itu kelewatan. Jadi prodi itu langsung kepada fakultas, negonya langsung prodi. Nah, mungkin perlu merubah bisnis proses ya, perlu bisnis proses ya. Artinya apa? Review yang terjadi di prodi itu tidak dengan universitas, tapi prodi itu melakukan review terhadap kegiatan itu dengan fakultas, karena fakultaslah bosnya gitu. Fakultas adalah ketuanya, menentukan bahwa ini boleh, ini tidak boleh dan seterusnya. Kemudian menyusun program bersama di level fakultas ya. Jadi itu salah satu kelemahan sudah saya sampaikan Apple seperti itu. Dan yang saat ini di universitas di UMS misalkan yang kita ini kan juga seperti itu. Universitas tidak deal lagi dengan prodi, tetapi dealnya dengan fakultas, negonya dengan fakultas, ngobrolnya dengan fakultas, ininya dengan fakultas. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dipikirkan juga fakultas itu punya pendanaan tertentu yang bisa untuk mengembangkan potensi di prodi-prodinya. Ya, memang ini akan menjadi pola pikir yang perlu tadi bagus ini terkait dengan nuansanya harus seperti apa ini melihat peran dari UPPS yang cukup besar seperti ini. Ya, saya tidak berbicara restrukturisasi tidak, tapi mungkin apakah KGM prodi itu sebenarnya miliknya fakultas, itu seperti saya beri ilustrasi, sehingga fakultas itu menjadi tim yang besar gitu ya. Memang GJM UGM ya. UGM di prodi-prodi itu memang, tapi dia ada di level universitas, menjadi salah satu timnya di level fakultas, maaf. Di level fakultas, dia tidak melayani prodi, tapi melayani fakultas sebenarnya, begitu. Jadi dengan proses seperti itu, karena orangnya kan itu saja, karena kita masih kecil, jadi kita memang harus ada trik strateginya gitu ya. Apakah dengan cara tadi yang saya sampaikan, UGM yang ada di prodi itu sudah adanya di level fakultas. Kemudian apakah perlu ada sekretaris misalkan, apakah sekretaris itu sebenarnya adalah miliknya fakultas atau bagaimana? Nah, itu nanti perlu dirembuk sedemikian rupa sehingga memang fakultas itu kelihatan sebagai lembaga manajemen. Nah, ininya betul-betul program sumber daya manusia, kemudian program Sarpras, program yang terkait dengan kriteria 2, 3, 4 dan seterusnya itu menjadi peran penting dari fakultas. Mungkin itu yang bisa saya ini kan Bu, memang agak sulit saya menjawab ini ya, tetapi memang betul, memang perlu ada revitalisasi. Mungkin bukan revitalisasi dalam artian perubahan struktur, tapi tupoksi dan seterusnya itu memang ada penekanan yang berbeda mungkin. Atau